Shalom, selamat pagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita bertemu kembali di hari Jumat di hari ini. Oleh sebab itu, kita dalam ungkapan syukur kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari bersama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab Tuhan begitu baik, boleh menjaga kehidupan kami. Di malam yang panjang, kami boleh disertai diberkati Tuhan. Dan di pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan rangka ungkapan syukur kami. Kami yang datang dalam perenungan pagi, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di hari Jumat pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 2, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2, ayat 24 hingga ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salam kasih Kristus untuk kita semua. Ya, di awal perenungan di pagi hari ini saya ingin bertanya kepada kita yang pernah mendengarkan lagu, ya lagu ini lagu lama yang judulnya Arti Hidupku. Lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh vokal grup Solideo Family dan kembali dipopulerkan oleh Herlin Pirena. Dalam lirik lagu ini menceritakan bagaimana kehidupan itu terasa sangat berat. Hidup yang dijalani itu mengapa ya kok seperti ini? Namun dalam keyakinan iman pada bagian ref menjawab segala pernyataan tentang hidup. Begini refnya. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku, arti hidupku. Ya, jadi hidup bukan karena hari, tapi hidup hanya karena arti. Maksud secara tersirat adalah, meski hidup ini penuh dengan lika-liku, tantangan, masalah, pergumulan, jalanilah dengan iman. Itulah arti kehidupan kita. Saat kita mampu melewati semuanya, kita harus berjalan, meski kita berjalan harus tertati-tati. Namun pada saat itu, ketika kita berjalan dengan tertati-tati dan kita tetap bertahan dan tidak menyerah, disitulah iman kita bekerja. Ini yang dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kalau kita mengaku orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, tetapi pada satu saat kita sedang menghidupi hidup kita yang penuh dengan warna, ada sukacita maupun duka cita, tapi kita tidak sanggup melakukannya, sama saja hal itu sia-sia belaka. Hal demikian yang membuat hidup kita menjadi hambar, tidak ada rasanya. Jadi hidup itu jangan hanya mau berada dalam zona nyaman. Ya saudaraku, hidup yang berarti dengan iman yang dihidupi kita bersama, belajar dari perikop pembacaan kita di pagi hari ini. Kita melihat pada kehidupan di mana Yakobus tuliskan, ada kehidupan orang-orang beriman percaya ketika imannya itu disertai dengan perbuatan. Yang pertama yaitu kehidupan Abraham dan Rahab. Ya, Yakobus menegaskan bahwa iman yang dibenarkan adalah iman yang melahirkan perbuatan yang benar, dan perbuatan itu membuat mereka menjadi sempurna. Apa saja perbuatannya? Yang pertama kita belajar dari Abraham, di mana dalam kisahnya Abraham menaati perintah Allah agar mengorbankan Ishak anaknya. Dalam di kasus ini, peristiwa ini dikatakan Abraham mengalami pergumulan. Jika dilihat dengan sisi manusia, mungkin Abraham menolak, ia bersedih hati, sebab anak yang dikasihinya harus dikorbankan menjadi korban sembelihan. Namun ternyata Abraham melihat itu dari sudut pandang lain. Ia melihat dari sudut pandang iman. Ia berani mengorbankan anaknya sebagai korban sembelihan. Dan akhirnya perbuatan Abraham ini dibenarkan oleh Allah. Karena Allah melihat ternyata iman Abraham itu besar. Jadi iman juga disertai oleh perbuatan. Ini kita lihat dari Abraham. Dan yang kedua, demikian juga dengan Rahab, pembacaan kita. Demikian juga dengan Rahab, yaitu seorang wanita yang dipandang rendah dan berdosa.
Menurut penafsiran dikatakan bahwa Rahab telah melacurkan dirinya selama 40 tahun sejak ia berusia 10 tahun. Namun, ia pun dibenarkan karena keberaniannya menyambut para pengintai Israel dengan mempertaruhkan nyawanya. Ia berani mempertaruhkan nyawanya. Nah, keberanian ini adalah bukti imannya. Nah, pesan Yakobus semakin jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah seperti sebuah mayat tanpa roh dan tubuh. Jadi iman itu harus berpadu dengan perbuatan. Nah, saudaraku, pesan apa yang dapat kita ambil untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah menghendaki kita, yang kita memiliki iman di dalam Allah, iman itu dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Iman itu dan perbuatan itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi melalui perbuatan kita menunjukkan dan membuktikan bahwa iman yang sejati dalam kehidupan kita. Apa saja perbuatan itu? Pertama, kita belajar dari sikap Abraham. Saat kita memiliki banyak pergumulan dan masalah, ada satu hal yang kita gumuli, tapi kita jalan dalam iman meski harus ada pengorbanan yang dilakukan. Niscaya Tuhan pasti menolong, melihat, membantu kita, karena Tuhan melihat kemurnian hati kita dan perbuatan kita. Dan ketika kita berjalan dengan iman, meskipun kita harus berkorban, itu akan dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita tetap berjuang meski ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, melalui Rahab, dari sikap Rahab kita belajar. Meski kita tidak sempurna, bukan manusia sempurna karena kita memang adalah orang yang berdosa, tetapi dengan tulus hati kita memberi dampak baik bagi sesama. Jika melihat ada pertengkaran, mari kita hadir sebagai orang penengah, penyatu, pembawa damai. Jika ada sesama kita yang berkekurangan, mari kita menjadi saluran berkat Tuhan membantu sesama kita. Dalam hal apapun keberadaan kita juga, saudaraku, baik sebagai kakek, oma, opa, ayah, ibu, anak, om, tante, sebagai pegawai di kantor, swasta, pemilik perusahaan, dan lain sebagainya, apapun profesi yang kita hidupi, maka hidupilah keberadaan dan profesi kita dengan baik dan benar. Dengan arti sebagaimana hidup dengan saling mengasihi dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab perbuatan yang demikian sebagai bentuk kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita pasti penuh dengan warna dan penuh makna. Selamat memaknai hidup dengan apapun yang ada di dalam diri kita, sebab Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ini membuktikan bahwa Tuhan begitu luar biasa menjaga, melindungi kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Satu hal lagi kami diingatkan untuk bagaimana kami ketika kami percaya dengan Tuhan. Kami memiliki iman. Iman itu kami harus lakukan dalam perbuatan. Meski ada harga yang harus dibayar. Tapi kami percaya ketika kami berjuang, kami bertahan dengan iman dan kami berbuat itu dengan dasar iman, Tuhan pasti memberkati dan menyertai. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Ketika hari sudah boleh menjadi bagian kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan bersamalah dengan kami, sehingga kami tetap kuat, tetap semangat melanjutkan sisa kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kami yang dalam kelemahan tubuh, kami yang dalam pergumulan, kami yang dalam himpitan, apapun yang kami alami ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan sendiri yang berjalan, Tuhan sendiri yang menopang kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini doa dan syukur kami Tuhan, yang kami mau peralaskan dan pertaruhkan sepenuhnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.